Kasih Ustadz, Masya Allah. Semakin lama semakin terutama saya jadi makin kayaknya nggak tahu gitu Ustadz. Banyak banget yang saya nggak tahu gitu. Masya Allah, jadi masih banyak banget ya kajian ruh ini yang mesti kita pelajari ya Ustadz. Seperti yang Ustadz bilang Insya waktu Allah. kajian, iya waktu kajian pertama Ustadz sampaikan bahwa kajian ruh itu sampai nanti juga sampai kita meninggal juga ya istilahnya mungkin ya Ustadz ya. Maksudnya itu banyak sekali yang mesti kita pelajari. Menyangkut tentang apa di alam barzah gitu juga, itu juga ruh juga berperan sekali ya Ustadz ya. Ya. Sampai kita nanti di yaumil akhir, Masya Allah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jika ada pertanyaan bisa langsung dinyalakan mic-nya atau bisa juga tulis di chat room. Sambil menunggu Ustadz, saya ada yang ingin saya tanyakan. Iya, Bu. Itu mengenai misalnya ruh di alam barzah, Ustaz. Itu saya sering sekali saya mendengar cerita gitu kalau misalnya apa yang sudah meninggal itu bisa datang gitu, Ustaz, ke apa ke keluarganya gitu. Nah, apakah memang seperti itu? Mereka memang bisa berkomunikasi dan seperti apa? Apa emang mereka komunikasinya dengan semua orang? Apa emang ada orang-orang pilihan gitu yang bisa berkomunikasi dengan ruh di alam barzah itu gitu Ustaz. Terima kasih Ya, Ustaz. ya. Ini pertanyaan Ibu sangat singkat, pembahasannya perlu satu pertemuan, yaitu masalah hubungan orang yang sudah meninggal dunia dengan kita yang masih hidup. Dan alhamdulillah saya dapat buku sangat bagus, cuma berbahasa Persia, karya Ayatullah Jafar Subhani. Beliau menulis buku itu atas anjuran Imam Khomeini. Judulnya As-Salate Ruh bahasa Persia. Dan di sana ada penjelasan tema-tema tentang hubungan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal dunia. Dan beliau contohkan beberapa contoh dalam sejarah hubungan Rasulullah dengan para syuhada atau ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jelas ada hubungan. Pembahasannya mendalam, singkat saja bahwa ruh itu memiliki kekuatan bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Tergantung keimanan, ketakwaan, dan amal ibadah seseorang. Jadi orang yang imannya sangat kuat, takwanya sangat tinggi, amal ibadahnya banyak, hatinya bersih dari berbagai kotoran, maka kekuatannya luar biasa. Sampai pada tingkatan Nabi misalnya dengan mudah turun naik jumpa kita. Nah, cuma masalahnya Nabi punya kemampuan, Nabi punya potensi untuk mundar-mandir ke alam kita ini, alam materi ini. Nah, cuma kitanya belum punya potensi untuk ditemuin begitu. Ya. Nah, kalau kita punya potensi, ya mundar-mandir jumpa dengan kita. Jadi yang salah siapa? Nabi atau kita? Saya contohkan yang gampang lah. Matahari senantiasa menyinari cahayanya. Ya. Tinggal kita mau buka jendela atau tidak. Kalau kita buka jendela, buka pintu, akan masuk sinar itu. Kalau kita tutup jendela, kita tutup pintu, matahari nggak masuk sinarnya. Yang salah siapa? Masalah kita juga. Kenapa tutup jendela? Kenapa tutup pintu? Sehingga sinar nggak masuk. Salah kita. Kalau Nabi nggak datang ke kita, Imam Malik nggak datang ke kita, Azhar nggak datang ke kita, sekarang ini, bakal lihat mimpi aja nggak datang juga, susah sekali. Yang salah siapa? Salah kita. Karena hati kita tertutup. Dengan apa? Dengan banyaknya dosa, gibah tiap hari siang malam, penuh dengan syahwat, dengan daya hayal, macam-macam dosa dan kotoran hati. Ini semua menutup ruh kita. Jadi sebagai hijab yang besar. Kalau tidak, kita ketika kita mengucapkan dalam sholat, dalam sembahyang, Assalamualaikum ayuhan nabi. Salam padamu. Alaika, bukan alaihi. Bukan atasnya. Alaika, salam padamu. Cuma assalamualaikum dari kita sampai pada tingkatan seakan-akan. Ka'anna, bukan langsung, bukan syuhudi. Nah, kalau hati kita bersih, iman kita sempurna, terus kita singkirkan ini, assalamualaikum, Nabi ada di sekitar kita, datang. Itu kemampuan ruh Nabi di alam barzah sangat tinggi. Di bawahnya para masumin, di bawahnya sampai para ulama juga. Sampai ruh-ruh orang yang mulia, Imam Khomeini, Syekh Bijat, yang lainnya akan hadir kalau kita undang gitu. Tapi gimana? Nah, kalau kita undang kita nggak datang, nah, kan kita masih kotor.
Berarti kalau kita mengundang presiden nggak datang, karena kita ini siapa? Kita kan punya potensi untuk mengundang beliau. Nah, kita tingkatkan pengetahuan kita, pangkat kita, derajat kita, rumah kita bersihkan, ada urusan, nah beliau akan datang begitu. Begitupun sampai yang di bawahnya, ya bisa datang. Nah, kecepatan datangnya ruh itu dari alam barzah ke alam materi dunia ini nggak bisa digambarkan. Nggak bisa kita mengatakan secepat cahaya, enggak, lebih dari itu. Saya pernah kasih contoh misalnya, dan contoh ini nggak bisa kita gambarkan juga. Bagaimana cepatnya seorang manusia biasa, wakil atau wasi Nabi Sulaiman, namanya Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia dijelaskan dalam Al-Quran, ada ayatnya, surat An-Naml. Dia mampu memindahkan tahta Balqis dari Sabak di Yaman ke Palestina dengan sekejap mata. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip mata. Itu kayak apa? Itu materi padahal. Gimana kalau ruhnya yang non materi? Nggak bisa digambarkan. Mundar mandinya malaikat, mundar mandinya ruh itu ke alam dunia ini. Nah, jadi itu benar ucapan yang mengatakan bahwa ruh orang yang beriman mundar mandir datang kepada keluarganya. Tapi tergantung imannya. Ya, ada yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang dengan susah, tergantung imannya. Nah, kalau orang kafir juga lain lagi, orang fasik lain lagi, bermacam-macam. Tapi yang jelas mereka mampu melakukan itu tergantung keimanannya. Itu globalnya begitu. Ya, bahwa mereka ada waktu-waktu tertentu untuk melihat kita. Dan orang tertentu kitanya mampu melihat mereka kalau kita punya potensi, kita punya pandangan batin. Kalau enggak ya kita tetap tidak tahu. Kita salam kepada ahli kubur misalnya, datang pada Rasulullah, datang kepada para imam maksum di Karbala, di Kajemayan, kita datang. Nah, jangankan ya kita tidak datang, kita ziarah dari sini. Kita datang saja kita tidak merasakan sambungnya hubungan kita dengan mereka. Padahal sudah datang, kita masih lalai. Apalagi di sini. Tapi buat orang tertentu mau ziarah di mana saja, mau di sini, mau di mana saja langsung punya hubungan begitu. Itu hubungannya sangat dekat. Ceritanya sangat banyak sekali. Tergantung keimanan dari mereka yang kita ziarahi dan keimanan kita yang menziarahi hubungan kita dengan arwah itu di alam barzah sangat dekat, sangat banyak dan bermacam-macam. Sehingga kita mengucapkan salam pasti dijawab. Kalau yang kita salami adalah orang yang beriman, pasti dijawab. Kan jawab salam wajib, nggak mungkin nggak dijawab. Kita salam pada orang tua kita, pada teman kita, pada penuh kita, pasti jawab. Cuma karena ruh kita penuh hijab, kita banyak dosa, kita banyak kotoran, kita tidak mendengarnya. Dan untuk mendengar jawab salam mereka bukan dengan telinga ini, dengan ruh langsung. Dengan apa namanya? Indera batini tadi itu. Kalau indera ini telinga sangat terbatas gitu, langsung. Untuk langsung perlu kebersihan dulu kita, kebersihan hati kita dan dengan cara-cara yang lain. Itu barangkali jawaban secara singkat, Ibu.